Bab 2556-2558. Setelah mendengar perkataan Putri Isa, Dev merasakan niat membunuh pada sorotan mata Putri Isa, jadi dia hanya bisa pergi dengan kesal dan kembali ke kamarnya. Sambil berbaring di tempat tidur, Dev mencerna isi buku binatang iblis yang tadi dia lihat, dan tanpa sadar dia tertidur. Pagi selanjutnya, kursi tandu yang sangat mewah berhiaskan emas perlahan-lahan dibawa masuk menuju gerbang kota. Setelah melihat tandu itu, semua orang di kota secara spontan berdiri di kedua sisi, tidak bergerak, mata mereka penuh dengan rasa hormat. Terlihat Kaisar Iblis Yihe, pemimpin tertinggi kota, sedang duduk di sana. Di belakang kursi tandu Kaisar Iblis Yihe, ada kursi tandu lain, dan kemewahan kursi tandu itu tidak kalah mewah dengan kursi tandu Kaisar Iblis. Di sana terlihat duduk seorang lelaki tua, dengan mata sedikit terpejam, menikmati perlakuan berstandar tinggi ini. Siapa yang di belakang itu? Bagaimana bisa dia duduk di tandu yang sama dengan Kaisar Iblis? Itu pasti tamu terhormat yang diundang oleh Kaisar Iblis. Aku tidak menyangka Kaisar Iblis itu pergi keluar kota untuk mengundangnya secara pribadi. Saya mendengar bahwa Kaisar Iblis keluar untuk mengundang seorang apoteker. Mungkinkah seorang apoteker sedang duduk di dalam? Apoteker seperti apa yang memenuhi syarat untuk duduk di tandu Kaisar, dan membiarkan Kaisar Iblis mengundangnya secara pribadi? Orang-orang di kedua sisi jalan sedang berdiskusi dan menebak identitas orang di tandu belakang. Setelah tandu memasuki istana, Kaisar Iblis secara pribadi mengundang lelaki tua itu keluar. Master Hu, silahkan. Sikap Kaisar Iblis sangat rendah hati, dan dia tidak tampak superior. Di sisi lain, lelaki tua itu keluar dari tandu dengan ekspresi angkuh dan sedikit mengangkat dahinya. Penatua Pei yang tadi disapa di istana langsung heboh dan tubuhnya sedikit gemetar setelah melihat orang yang diundang oleh Kaisar Iblis Yihe. Putriku dapat disembuhkan, kali ini putriku pasti sembuh. Tetua Pei bergumam pada dirinya sendiri. Namun, melihat sikap rendah hati dari Kaisar Iblis, Tetua Pei sangat terharu di hatinya. Anda harus tahu bahwa sebagai Kaisar Iblis, sosok berpangkat tinggi, dia sangat rendah hati sekarang untuk menyelamatkan putri bawahannya. Pada saat ini, Penatua Pei telah memutuskan bahwa dia akan membalas kebaikan Kaisar Iblis dengan kematian dalam kehidupan ini. Ayah Putri Isa bergegas ketika dia melihat ayahnya telah kembali. Saat ini, Putri Isa tidak sabar untuk membiarkan Kaisar Iblis pergi menemui Dev. Jika dia bisa mematahkan larangan pernikahan antara manusia dan ras binatang, maka dia juga bisa jatuh cinta pada manusia. Isa, ini Master Hu dari Sekte Kuali Giok, suatu keberuntungan bagi kita, karena bisa mendatangkan Master Hu ke kota kekaisaran kami. Kaisar Iblis Yihe melihat putrinya dengan penuh kasih dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Putri Isa buru-buru memberi hormat kepada Master Hu. Halo, Master Hu. Master Hu hanya sedikit mengangkat dahinya, dengan sikap acuh tak acuh. Putri Isa sedikit tidak puas dengan sikap Master Hu, tapi bagaimanapun juga pihak lain diundang oleh ayahnya, jadi Putri Isa tidak bisa berkata apa-apa. Ayah, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Aku akan membawakanmu seseorang, dan aku ingin kamu. Putri Yixia ingin membiarkan Kaisar Iblis Yihe pergi menemui Dev, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Kaisar Iblis Yihe melambaikan tangannya dan berkata, saya akan membawa Master Hu Zongzu untuk menangani Putri Penatua Pei terlebih dahulu, dan saya akan membicarakan urusan Anda sesudahnya. Setelah selesai berbicara, Kaisar Iblis Yihe memimpin Hu Zongzu menuju istana, dan Penatua Pei mengikuti di belakang dengan penuh semangat. Kaisar Iblis Yihe membawa Zongzu Hu ke kamar Putri Penatua Pei. Ketika pintu dibuka, seluruh ruangan dipenuhi dengan bau obat yang kuat. Saat ini di tempat tidur, seorang gadis kurus dengan wajah pucat dan mata sedikit tertutup sedang berbaring di atasnya. Aura gadis itu sangat lemah, dan sepertinya dia bisa mati kapan saja. Master Hu, ini adalah Putri Penatua Pei. Kami telah mengundang banyak apoteker, tetapi mereka belum bisa menyembuhkannya, jadi kami meminta bantuan Master Hu. Kaisar Iblis Yihe berkata dengan nada memohon. Hu Zongzu mengangguk, lalu melangkah maju. Dia hanya melirik gadis itu, lalu menepuk dahi gadis itu 3 kali dengan tangannya. Wanita ini sudah lama sakit, dan tubuhnya terlalu lemah. Saya perlu memberinya obat-obatan biasa untuk memulihkan tubuhnya dulu. Setelah tubuhnya pulih, saya akan menggunakan obat yang kuat untuk menyingkirkan akar penyebab penyakitnya. Master Hu berkata perlahan. Master Hu benar-benar bisa menyembuhkannya hanya dengan melihatnya sebentar. Kaisar Iblis Yihe berkata dengan kaget, jika aku tidak bisa menyelamatkannya, mengapa aku harus kemari? Kata Master Hu dengan percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri Master Hu, Penatua Pei tahu bahwa putrinya dapat diselamatkan, jadi dia buru-buru berlutut dan berkata, Master Hu dapat menyelamatkan gadis kecilku, harap terima hormat orang tua itu. Tetua Pei, sebagai seorang penatua kekaisaran, tidak perlu dikatakan tentang statusnya, tetapi setelah berlutut di hadapan Master Hu bahkan tidak melihatnya, tetapi melihat ke arah Kaisar Iblis Yihe dan berkata, Kaisar Iblis, saya dapat menyembuhkan penyakitnya, tapi kamu berjanji padaku, jangan lupakan itu. Master Hu, jangan khawatir,
selama kamu menyembuhkan Putri Tetua Pei, kamu bisa masuk ke area kota kekaisaranku sesukamu. Selama itu adalah pohon roh dan rumput peri di area kota kekaisaranku, kamu bisa ambil sesukamu. Bahkan pil binatang, aku juga akan memberikannya dengan kedua tanganku sendiri." Mendengar apa yang dikatakan Kaisar Iblis Yihe, Zongzuhu mengangguk puas dan berkata, "Itu bagus, sekarang carikan aku halaman kosong, aku ingin membuat obat mujarab untuk menyehatkan tubuh, dan setelah 7 hari, penyakit wanita ini akan sembuh." Kaisar Iblis Yihe berteriak memerintahkan, segera Zongzuhu dibawa ke taman belakang, sementara Tetua Pei berlutut di tanah dengan rasa terima kasih, bersujud kepada Kaisar Iblis Yihe. Dia tidak berharap Kaisar Iblis Yihe menyetujui permintaan yang begitu besar hanya untuk mengundang Hu Zongzu ini. Anda harus tahu bahwa bagi mereka konsep wilayah sangat penting, tanpa izin, tidak ada orang lain yang boleh memasuki wilayah mereka. Bahkan jika mereka dari jenis yang sama, jika ras binatang dari daerah lain lari ke wilayah Kaisar Iblis Yihe, mereka akan diusir atau bahkan dibunuh. Tapi sekarang Kaisar Iblis Yihe benar-benar setuju dengan Hu Zongzu, mengizinkan mereka untuk keluar masuk di wilayahnya sesuka hati, dan juga mengirimkan ratusan pil binatang, yang membuat Penatua Pei tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Kaisar Iblis Yihe. Kaisar Iblis, orang tua ini akan bersumpah setia kepada Kaisar Iblis di masa depan. Penatua Pei membenturkan kepalanya ke tanah. "Penatua Pei, Anda telah mengikuti saya selama bertahun-tahun, dan putri Anda tidak berbeda dengan putri saya. Cepat bangun." Kaisar Iblis Yihe membantu Penatua Pei berdiri. Saat ini, seorang penjaga datang untuk melaporkan bahwa Putri Isa telah mengirim seseorang untuk mengundang Kaisar Iblis. Gadis ini, dia bahkan tidak membiarkanku istirahat dulu. Sekarang dia memaksaku pergi menemuinya. Kaisar Iblis Yihe berkata dengan sangat tidak puas. Kaisar Iblis, sang putri membawa seseorang setelah kembali dari luar, dan dia ingin meminta Kaisar Iblis untuk menemuinya. Kata Penatua Pei, "Aku akan menemuinya, tapi mungkinkah putriku menyukai laki-laki manusia ini? Aku sudah lama memberitahunya bahwa manusia dan binatang memiliki cara yang berbeda, kita tidak bisa menikah dengan manusia." Dia tidak mau mendengarkan. Kaisar Iblis Yihe menghela nafas, merasa sangat tidak berdaya karena Putri Isa hanya menyukai manusia. Kaisar Iblis, manusia yang dibawa kembali oleh sang putri agak aneh kali ini, karena orang ini sebenarnya memiliki aura binatang buas. Kemungkinan besar orang ini berasal dari perkawinan ras manusia dan binatang iblis kita. Penatua Pei berkata dengan tergesa-gesa, "Apa, mungkinkah hal seperti itu terjadi? Bawa aku untuk menemuinya." Kaisar Iblis Yihe segera menjadi tertarik, dia belum pernah melihat hal seperti itu. Seseorang dengan dua nafas manusia dan binatang iblis. Penatua Pei membawa Kaisar Iblis Yihe menuju kamar Dev. Pada saat ini, Putri Isa juga ada di sana, dan Dev terlihat sedikit gugup. Apakah itu Putri Isa, Penatua Pei, atau Huben? Mereka semua kuat, belum lagi kekuatan Kaisar Iblis. Dev tidak tahu kepribadian seperti apa yang dimiliki Kaisar Iblis ini. Mengingat situasinya saat ini, jika Kaisar Iblis ingin membunuhnya, Dev bahkan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Putri Isa melihat kegugupan Dev, jadi dia menghiburnya. "Jangan takut, ayahku sangat santai dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Kamu akan tahu saat bertemu dengannya. Dia hanya membenci orang yang berbohong padanya. Ketika kamu melihat ayahku, katakan saja yang sebenarnya." Dev mengangguk, tapi dia masih gelisah. Segera, pintu didorong terbuka, dan Penatua Pei datang bersama Kaisar Iblis Yihe. Ayah melihat Kaisar Iblis Yihe, Putri Isa bergegas maju dan berkata, "Ayah, ini pria yang ingin kupertemukan dengan ayah, namanya Dev." Kaisar Iblis Yihe tidak berbicara, karena ketika dia berada di luar, dia bisa merasakan aura aneh binatang ilahi yang berada di dalam ruangan ini. Alasan mengapa aneh adalah karena dia tidak hanya merasakan napas kekuatan naga, tetapi juga napas binatang Phoenix. Kedua napas ini muncul pada satu orang pada saat yang sama, yang membuat Kaisar Iblis Yihe sangat bingung. Jadi begitu dia memasuki pintu, Kaisar Iblis Yihe mengarahkan pandangannya pada Dev. Dan Dev merasakan tatapan Kaisar Iblis Yihe, meskipun dia merasa gelisah di hatinya, dia tidak melihat ke samping, dan mengikuti mata Kaisar Iblis Yihe untuk bertemu satu sama lain. Dev ingin mengeluarkan semua kekuatannya sekarang, dalam benaknya saat ini, hal terburuk adalah mati, bahkan jika dia takut, itu tidak dapat mengubah apapun. Setelah melihat Dev sebentar, Kaisar Iblis Yihe mulai menurunkan pandangannya, dan perlahan menyapu seluruh tubuh Dev. Tapi ketika mata Kaisar Iblis Yihe tertuju pada cincin naga di tangan Dev, seluruh wajahnya tiba-tiba berubah, dan tubuhnya juga bergetar. "Ayah, ada apa denganmu, Kaisar Iblis, kamu baik-baik saja?" Putri Yisha dan Penatua Pei sama-sama melihat perubahan pada tubuh Kaisar Iblis Yihe, dan bergegas maju untuk bertanya. Kaisar Iblis Yihe menarik napas dalam-dalam, mengendalikan tubuhnya yang gemetaran, dan kemudian berkata, "Kalian berdua keluar, ada yang ingin aku katakan kepada orang ini." "Ayah, aku membawanya. Aku hanya ingin membiarkanmu melihat mengapa dia memiliki aura ras binatang kita padanya, jangan bunuh dia."
Putri Isa takut jika dia keluar, Kaisar Iblis Yihe akan menyerang Dev dan membunuh Dev. Keluar, Kaisar Iblis Yihe berkata lagi dengan tajam. Putri Isa tertegun sejenak, dan dia tertegun, karena Kaisar Iblis Yihe tidak pernah berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Putri, ayo keluar. Meskipun Penatua Pei tidak mengerti apa yang terjadi pada Kaisar Iblis Yihe, dia tetap menarik Putri Isa keluar. Tepat setelah Putri Isa dan Penatua Pei keluar, Kaisar Iblis Yihe dengan ringan melambaikan telapak tangannya, dan tirai tipis langsung menutup pintu dan jendela di ruangan itu. Melihat ini, hati Dev tiba-tiba tenggelam, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Kaisar Iblis Yihe padanya. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dengan kekuatan Dev saat ini, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tapi saat Dev bersiap untuk yang terburuk, Kaisar Iblis Yihe tiba-tiba berlutut di depan Dev. Tuan, bawahan Yihe menyambut Tuan. Kaisar Iblis Yihe bersujud di depan Dev. Pada saat ini, Dev tertegun sejenak, tetapi dia segera menyadari bahwa Kaisar Iblis Yihe ini juga anggota Istana Naga Langit, dan kota Kekaisaran Yihe ini adalah pintu masuk Istana Naga Langit. Namun, aula yang begitu megah, aula yang begitu besar, membuat Dev sedikit tidak terduga. Dia tidak pernah menyangka akan ada sebuah kota di bawah Istana Naga Langit. Kamu bangun. Dev tidak bisa terbiasa untuk sementara waktu, dan dia membungkuk untuk membantu Kaisar Iblis Yihe bangun.